Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Desa Purwasaba pagi itu tidak seperti biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara perbukitan Banjarnegara ketika suara ayam bersahut-sahutan, namun di balai desa, suasana sudah hidup sejak subuh. Beberapa perangkat desa tampak mondar-mandir membawa kursi, spanduk, dan perlengkapan acara. Ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Di tengah kesibukan itu berdiri sosok yang selalu mencuri perhatian, Hoho, kepala desa Purwasaba. Tubuhnya penuh tato, wajahnya tegas, namun sorot matanya hangat. Ia berdiri memandangi halaman balai desa sambil menyilangkan tangan, seperti sedang membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar acara hiburan desa. Acara ini bukan cuma tontonan, ucap Hoho pelan kepada sekretaris desa. Ini tentang harga diri desa dan masa depan budaya kita. Rencana Hoho terdengar sederhana namun berani, menghidupkan kembali seni tradisi lewat satu pertunjukan besar, menghadirkan sinden muda yang tengah naik daun, Niken Salindri. Nama itu bukan asing lagi di telinga masyarakat Jawa. Suaranya dikenal merdu, karismanya kuat, dan ia dianggap simbol generasi muda yang tetap setia pada akar budaya. Namun undangan ini bukan tanpa risiko. Banyak yang meragukan, apakah sinden terkenal mau datang ke desa kecil seperti kita? Jangan-jangan cuma mimpi besar Kades Hoho saja. Hoho mendengar semua bisik-bisik itu, tapi ia tak bergeming. Baginya, desa tidak boleh terus merasa kecil. Desa harus berani berdiri sejajar, bukan meminta belas kasihan. Undangan pun dikirim, bukan lewat jalur mewah, bukan pula melalui protokol berlapis. Hoho menulis sendiri suratnya, jujur, sederhana, dan penuh makna. Ia bercerita tentang Purwasaba, tentang masyarakat yang rindu gamelan bukan sebagai latar, melainkan sebagai jiwa. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Niken Salindri menerima undangan tersebut. Desa pun gempar. Media lokal mulai melirik. Nama Purwasaba perlahan terdengar hingga luar Banjarnegara. Dan tanpa disangka, kabar itu juga sampai ke Tuban, ke telinga seorang tokoh masyarakat yang dikenal bersahaja namun visioner, Mas Lindra, Bupati Tuban. Mas Lindra bukan orang yang mudah tertarik pada acara seremonial. Namun ada satu hal yang membuatnya berhenti membaca, seorang kepala desa bertato yang memperjuangkan tradisi dengan cara berani. Ia melihat lebih dari sekadar pertunjukan, ia melihat potensi gerakan budaya lintas daerah. Kalau desa berani menjaga tradisi, ucap Mas Lindra kepada stafnya, pemimpin daerah tak boleh sekadar menonton. Keputusan itu pun diambil. Mas Lindra akan datang ke Purwasaba. Tanpa disadari siapapun, satu undangan sederhana dari desa kecil telah membuka jalan pertemuan tiga tokoh dengan latar berbeda, Kades Hoho dengan keberaniannya, Niken Salindri dengan suaranya, dan Mas Lindra dengan pengaruhnya. Dan malam yang akan datang, bukan hanya akan dipenuhi gamelan, tetapi juga takdir yang mengubah banyak hal. Sebelum kita lanjut cerita saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya amin. Kabar kedatangan Niken Salindri menyebar lebih cepat dari angin pegunungan. Di warung kopi, di sawah, bahkan di teras rumah warga, nama itu menjadi bahan perbincangan hangat. Sebagian warga tersenyum bangga, namun sebagian lain mengernyitkan dahi, menyimpan keraguan yang tak terucap. Buat apa undang artis jauh-jauh? Gumam seorang warga tua sambil mengaduk kopi. Desa kita ini butuh jalan bagus, bukan hiburan, sahut yang lain. Hoho mendengar semua itu. Setiap keluhan, setiap bisik-bisik, sampai pada telinganya. Namun ia memilih tak membalas dengan emosi. Ia tahu, perubahan selalu diawali oleh kegelisahan. Rapat desa digelar malam itu. Balai desa penuh sesak. Lampu neon menerangi wajah-wajah yang datang dengan perasaan bercampur.
Ho berdiri di depan, tidak dengan mikrofon mahal, hanya suara lantang dan keyakinan yang utuh. Budaya bukan lawan pembangunan, ucapnya tegas. Kalau budaya kita mati, kita cuma akan jadi desa tanpa jati diri. Beberapa warga terdiam, namun tak sedikit pula yang masih menentang. Mereka khawatir dana desa tersedot, takut acara gagal, dan lebih takut lagi, desa menjadi bahan tertawaan jika harapan terlalu tinggi. Di sisi lain, Niken Salindri mulai bersiap. Bagi Niken, undangan ini berbeda. Biasanya ia tampil di panggung besar, dengan lampu sorot dan ribuan penonton. Kini ia diminta datang ke sebuah desa kecil yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Ada sesuatu di sana, ucap Niken pada manajernya. Ini bukan soal panggung, tapi makna. Sementara itu di Tuban, Mas Lindra memantau perkembangan lewat laporan media dan pesan pribadi. Ia tahu, kehadirannya nanti akan menimbulkan tafsir politik. Namun ia tak gentar. Baginya, budaya adalah jembatan, bukan alat pencitraan. Hari demi hari berlalu. Spanduk mulai terpasang. Latihan gamelan menggema setiap sore. Anak-anak desa berlarian di sekitar balai desa, menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun di balik semangat itu, masalah datang bertubi-tubi. Sponsorship batal, peralatan suara belum lengkap, hujan mulai sering turun, seolah menguji kesiapan semua pihak. Pada suatu malam, Ho duduk sendirian di balai desa. Hujan mengguyur atap seng, menciptakan bunyi yang ritmis, seperti irama gamelan yang patah-patah. Untuk pertama kalinya, keraguan menyusup ke dadanya. Apakah aku terlalu memaksa? Bisiknya pada diri sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Teruskan. Desa seperti ini tidak boleh mundur. Mas Lindra. Ho tersenyum tipis. Ia tahu, ia tidak sendirian. Di tempat lain, Niken memandang langit malam sebelum keberangkatan. Ia menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan suara bukan hanya untuk bernyanyi, tetapi untuk menyentuh hati. Dan tanpa disadari siapapun, riak kecil itu mulai membesar. Mengarah pada satu malam, yang akan menentukan segalanya. Pagi itu, jalan sempit menuju desa Purwasaba mendadak ramai. Beberapa pemuda berdiri di pinggir jalan, sebagian memegang ponsel, sebagian lagi hanya ingin memastikan dengan mata kepala sendiri. Sebuah mobil berhenti perlahan di depan balai desa, disambut debu tipis dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Pintu terbuka. Niken Salindri turun dengan langkah tenang. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada pengawalan berlebihan. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut, rambutnya disanggul rapi. Namun aura yang dibawanya seketika mengubah suasana. Suara bisik-bisik berubah menjadi hening yang penuh hormat. Ho melangkah maju. Untuk sesaat, dua dunia yang berbeda berdiri saling berhadapan, seorang kepala desa bertato dengan tangan kasar pekerja lapangan, dan seorang sinden muda dengan suara yang dikenal hingga luar daerah. Selamat datang di Purwasaba, ucap Ho tulus. Terima kasih sudah percaya pada desa kecil kami. Niken tersenyum. Justru saya yang berterima kasih. Tidak semua orang berani menjaga tradisi dengan cara seperti ini. Kehadiran Niken langsung menyedot perhatian media lokal. Kamera mulai merekam, pertanyaan berdatangan, dan nama Purwasaba semakin sering disebut. Namun di balik sorotan itu, tekanan ikut menguat. Kesalahan kecil saja bisa menjadi bahan gunjingan. Latihan pertama digelar siang hari. Gamelan tua yang biasa dimainkan di acara hajatan kini berbunyi lebih hikmat. Niken duduk di tengah para penabuh, menutup mata sejenak, lalu melantunkan tembang pembuka. Suaranya menggema, menyatu dengan denting saron dan kenong. Beberapa warga yang sebelumnya menentang mulai berhenti melintas. Mereka berdiri terpaku. Ada sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun tidak semua hati luluh. Di sudut balai desa, sekelompok orang masih memandang dengan wajah datar. Mereka khawatir euforia ini hanya sesaat, meninggalkan beban setelah panggung dibongkar. Menjelang sore, kabar lain datang. Mas Lindra, Bupati Tuban, dipastikan hadir malam puncak. Berita itu bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, kebanggaan membuncah. Di sisi lain, beban kian berat. Acara desa kini berubah menjadi peristiwa lintas daerah. Ho mengumpulkan panitia. Kita tidak boleh tampil sempurna, katanya pelan namun tegas. Kita hanya perlu jujur. Malam mulai turun. Lampu-lampu panggung diuji. Langit tampak mendung, seolah kembali memberi peringatan.
Niken berdiri di sisi panggung, memandang desa yang kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih berani. Di kejauhan, sebuah rombongan kendaraan melaju perlahan menuju Purwasaba. Bukan hanya membawa tamu penting, tetapi juga harapan, dan ujian terbesar bagi sebuah desa yang memilih untuk bermimpi. Langit Purwasaba benar-benar menepati pertanda. Saat matahari tenggelam di balik perbukitan, awan hitam menutup rapat cakrawala. Angin dingin menyapu halaman balai desa, membuat spanduk acara berkibar keras, seolah ikut gelisah menunggu malam. Di balik panggung sederhana, panitia bergerak cepat. Kabel disusun ulang, genset diperiksa berulang kali. Wajah-wajah tegang tak bisa disembunyikan. Satu kesalahan kecil saja malam ini bisa berubah menjadi kekacauan besar. Hoho berdiri di tengah kerumunan, menepuk bahu satu persatu panitia. Tenang, katanya singkat. Kita sudah sampai sejauh ini. Di sisi lain, Niken duduk bersila di ruang rias darurat. Ia memejamkan mata, melatih napas, menata suara. Hujan mulai turun rintik-rintik, menimbulkan bunyi pelan di atas terpal panggung. Alih-alih gugup, ia justru merasa tenang, seolah desa ini telah menerimanya sebagai bagian dari cerita mereka. Sementara itu, rombongan Mas Lindra tiba tanpa sirene, tanpa protokol berlebihan. Ia turun dari mobil dengan jaket sederhana, disambut hujan dan senyum warga. Kehadirannya tidak mengubah suasana menjadi kaku, justru membuat banyak warga merasa dihargai. Ini desa yang berani, ucap Mas Lindra pelan saat menyalami Hoho. Dan keberanian selalu punya harga. Tepat saat pembukaan hendak dimulai, masalah datang menghantam. Listrik padam, lampu panggung mati serentak, gamelan terdiam, kerumunan warga mulai gelisah. Hujan kini turun lebih deras, seolah menantang keputusan siapapun yang memimpin malam itu. Beberapa panitia panik. Pak Kades, gensetnya bermasalah. Sound system mati semua. Hoho menatap panggung yang gelap. Dalam hitungan detik, ia harus memilih, membatalkan acara atau mengambil risiko besar. Ia melangkah ke depan, mengambil pengeras suara manual yang tersisa. Kita lanjut, katanya tegas. Tanpa lampu, tanpa pengeras suara besar. Seperti dulu, Niken mendengar keputusan itu. Ia bangkit, melangkah ke tengah panggung yang hanya diterangi lampu ponsel warga. Gamelan dipukul perlahan, manual, sederhana. Tidak sempurna, namun jujur. Ketika Niken mulai melantunkan tembang, hujan perlahan mereda. Suaranya menembus gelap, mengalir dari hati ke hati. Warga terdiam, anak-anak berhenti berlarian. Bahkan mereka yang paling ragu sekalipun tak mampu berpaling. Mas Lindra berdiri di antara warga, basah oleh hujan, matanya berkaca-kaca. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temui dalam jabatan dan rapat, ketulusan yang lahir dari keberanian desa kecil. Malam itu, Purwasaba tidak memiliki panggung megah. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Jiwa yang menyala di tengah gelap. Dan saat alunan terakhir menggema, semua orang tahu, malam ini akan dikenang, dan dampaknya belum akan berhenti di sini. Pagi setelah pertunjukan, desa Purwasaba terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tanah masih basah oleh sisa hujan semalam, namun wajah-wajah warga tampak lebih cerah. Di warung kopi, orang-orang tak lagi membahas listrik padam atau hujan deras, melainkan suara Niken yang masih terasa menggema di telinga mereka. Merinding aku semalam, ucap seorang bapak tua. Seperti diingatkan siapa diri kita. Ponsel Hoho tak berhenti bergetar. Video amatir pertunjukan menyebar cepat di media sosial. Potongan suara Niken yang dinyanyikan tanpa pengeras suara, hanya ditemani gamelan tua dan cahaya lampu ponsel, ditonton ribuan orang dalam hitungan jam. Nama Purwasaba pun mulai ramai disebut di luar Banjarnegara. Namun tidak semua reaksi datang dengan nada pujian. Beberapa komentar mempertanyakan keputusan Hoho, menuduhnya mencari sensasi, bahkan menyindir penampilan dan gaya kepemimpinannya. Hoho membaca semuanya dalam diam. Ia sudah terbiasa dinilai dari luar, tapi kini ia lebih fokus pada satu hal, hasil di hati warganya. Niken bersiap kembali ke kota. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri berjalan menyusuri desa. Ia menyapa ibu-ibu yang menjemur padi, anak-anak yang melambaikan tangan dengan mata berbinar. Kalau suatu hari aku kembali, katanya pelan, aku ingin desa ini tetap seperti ini, jujur. Mas Lindra mengadakan pertemuan kecil di balai desa sebelum kepulangannya. Tidak ada pidato panjang, tidak ada janji bombastis.
Ia duduk melingkar bersama Hoho dan beberapa tokoh masyarakat. Apa yang terjadi semalam, ucap Mas Lindra, bukan kebetulan. Ini bukti bahwa budaya bisa jadi kekuatan ekonomi dan persatuan. Ia mengusulkan sesuatu yang membuat ruangan hening. Program kolaborasi budaya lintas daerah, desa-desa dengan potensi seni akan difasilitasi, bukan sekadar untuk festival, tapi untuk keberlanjutan ekonomi warga. Hoho menatap lantai sesaat, lalu mengangguk. Kalau desa diberi kepercayaan, katanya, kami akan bertanggung jawab. Kabar itu menyebar cepat. Warga yang dulu ragu kini mulai bangga. Anak-anak muda desa yang semula ingin pergi ke kota, mulai melihat kemungkinan lain, bertumbuh tanpa harus meninggalkan akar. Namun di balik semua harapan itu, muncul pula tekanan baru. Undangan acara datang bertubi-tubi. Harapan orang-orang makin tinggi. Dan Hoho mulai sadar, menjaga api jauh lebih sulit daripada menyalakannya. Di malam yang tenang, Hoho berdiri di halaman balai desa, memandangi panggung kosong. Ia tersenyum kecil. Ini baru permulaan, gumamnya. Sementara di kejauhan, arah angin membawa gaung Purwasaba ke tempat-tempat yang lebih jauh. Membawa pesan sederhana namun kuat. Desa bukan penonton, desa adalah pelaku. Gaung Purwasaba yang semakin luas ternyata menarik lebih dari sekadar apresiasi. Beberapa minggu setelah acara itu, wajah desa mulai sering muncul di berbagai undangan resmi. Proposal kerjasama datang dari pihak-pihak yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sebagian menawarkan bantuan, sebagian lain menyelipkan kepentingan yang tak tertulis. Hoho membaca satu persatu surat itu dengan perasaan campur aduk. Ada yang menjanjikan dana besar, ada pula yang mensyaratkan perubahan konsep, lebih modern, lebih ramai, lebih menjual. Namun di antara kalimat manis itu, Hoho menangkap satu hal yang mengganggu, jiwa desa mulai diposisikan sebagai komoditas. Di balai desa, rapat kembali digelar. Kali ini suasananya berbeda. Bukan lagi soal keberanian memulai, melainkan tentang arah yang harus dipilih. Kalau kita menolak, kesempatan bisa hilang, ujar salah satu tokoh masyarakat. Tapi kalau kita menerima semuanya, apa bedanya kita dengan panggung hiburan biasa? Sahut yang lain. Hoho terdiam. Ia tahu, setiap keputusan akan memecah pendapat. Kepemimpinan kini bukan soal berani melawan keraguan, tapi berani berkata cukup. Sementara itu, di Tuban, Mas Lindra juga menghadapi tekanan serupa. Beberapa elit daerah mulai mempersoalkan kedekatannya dengan gerakan budaya desa. Ada yang menilai terlalu idealis, ada pula yang khawatir gerakan ini akan menggeser kepentingan lama. Kalau budaya desa kuat, kata seorang koleganya, kita akan sulit mengaturnya. Mas Lindra hanya tersenyum tipis. Justru itu yang saya inginkan, jawabnya. Niken Salindri mengikuti perkembangan itu dari kejauhan. Tawaran tampil berdatangan, sebagian besar ingin meniru momen Purwasaba, gelap, hujan, tanpa pengeras suara. Namun Niken menolak sebagian besar. Ia tahu, ketulusan tidak bisa direkayasa. Ia pun mengirim pesan pada Hoho. Jangan kejar panggung, jaga niat. Pesan singkat itu terasa berat sekaligus menguatkan. Konflik memuncak ketika sebuah pihak luar mengajukan proposal besar untuk menjadikan Purwasaba sebagai agenda tahunan berskala komersial. Imbalannya menggiurkan, tapi konsekuensinya jelas, kontrol acara berpindah tangan. Rapat malam itu berlangsung panas. Suara meninggi, wajah-wajah tegang. Untuk pertama kalinya, Hoho merasa sendirian di depan banyak orang. Ia berdiri. Kalau desa kehilangan kendali, ucapnya pelan namun tajam, maka semua yang kita bangun hanya akan jadi kenangan. Keputusan belum diambil. Waktu diminta. Desa berada di persimpangan. Di luar balai desa, angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah, mengingatkan mereka pada malam hujan itu, saat segalanya dimulai dengan sederhana. Dan kini, ujian sesungguhnya bukan lagi tentang suara gamelan, melainkan tentang keberanian menjaga arah. Malam itu balai desa kembali penuh, namun suasananya jauh dari euforia. Tidak ada gamelan, tidak ada sorak warga. Yang ada hanya derit kursi kayu dan napas panjang orang-orang yang menunggu satu keputusan. Hoho duduk di kursi paling depan, menatap berkas proposal yang sejak siang tak lagi disentuhnya. Angkanya besar, janjinya menggiurkan. Dengan satu tanda tangan, Purwasaba bisa berubah cepat, lebih dikenal, lebih ramai, lebih maju, menurut ukuran luar. Namun di benaknya, bayangan malam hujan itu kembali hadir.
Gamelan tua, lampu ponsel, suara Niken yang jujur. Rapat dimulai. Satu persatu warga menyampaikan pendapat. Ada yang mendukung kerjasama besar demi ekonomi. Ada pula yang khawatir desa akan kehilangan kendali atas cerita sendiri. Perbedaan itu membuat ruangan panas, namun tidak kacau. Semua bicara dari hati. Di tengah perdebatan, Ho-Ho berdiri. Ruangan mendadak sunyi. Saya tidak anti kemajuan, katanya. Tapi saya menolak kalau kemajuan membuat kita lupa siapa yang memulai. Ia mengangkat berkas proposal itu, lalu meletakkannya kembali ke meja. Kita tidak menjual budaya, kita menghidupkannya. Keputusan itu mengejutkan sebagian orang, membuat sebagian lain menghela napas lega. Risiko jelas terbentang di depan mata, dana terbatas, dukungan belum tentu datang, dan sorotan publik bisa berbalik menjadi kritik. Tak lama kemudian, Mas Lindra angkat bicara. Ia tidak datang sebagai pejabat, melainkan sebagai pendengar. Kalau desa sudah berani berkata tidak, ujarnya tenang. Tugas pemerintah bukan memaksa, tapi menjaga agar desa tidak berjalan sendiri. Ia berjanji membuka jalur dukungan yang tetap menghormati kemandirian desa. Bukan proyek besar, melainkan pendampingan berkelanjutan. Pernyataan itu meredakan ketegangan yang sempat membeku. Keputusan pun disahkan. Purwasaba memilih jalan sulit, jalan yang tidak cepat, namun bermakna. Di luar balai desa, kabar itu menyebar. Tidak semua orang setuju, namun tak sedikit yang mulai menghormati keteguhan Ho-Ho dan warganya. Desa kecil itu kembali menjadi perbincangan, kali ini bukan karena acara, melainkan karena sikap. Niken menerima kabar itu malam hari. Ia tersenyum, lalu menuliskan satu kalimat singkat di buku catatannya. Budaya bertahan karena dijaga, bukan karena dijual. Malam semakin larut. Balai desa kembali sepi. Namun di balik keheningan itu, Purwasaba telah memilih jati dirinya. Dan pilihan itu akan menentukan langkah terakhir dari perjalanan mereka. Bukan sebagai desa yang viral, tetapi sebagai desa yang berani. Waktu berjalan pelan namun pasti di desa Purwasaba. Tidak ada ledakan besar setelah keputusan itu, tidak ada panggung megah yang datang tiba-tiba. Yang ada justru perubahan kecil, nyaris tak terlihat, tetapi mengakar kuat. Latihan gamelan kini rutin digelar setiap pekan. Anak-anak muda yang dulu hanya menonton kini mulai belajar menabuh dan menyanyi. Balai desa yang pernah gelap oleh hujan kini sering terang oleh tawa dan bunyi kenong yang tak lagi canggung. Budaya kembali menjadi kebiasaan, bukan sekadar acara. Ho-Ho tetap sama, tatonya masih melekat, sikapnya tetap tegas, namun kini langkahnya lebih tenang. Ia tak lagi dikejar ambisi untuk membuktikan apapun. Baginya, cukup melihat warga berdiri dengan kepala tegak sudah menjadi kemenangan. Beberapa bulan kemudian, Purwasaba menjadi salah satu desa percontohan dalam program pendampingan budaya lintas daerah. Bukan karena viral, tetapi karena konsistensi. Mas Lindra datang kembali, kali ini tanpa sorotan media. Ia duduk bersama warga, mendengarkan, belajar. Desa ini mengajarkan saya, ucapnya, bahwa kepemimpinan bukan soal memimpin dari depan, tapi menjaga agar yang di belakang tidak tertinggal. Niken Salindri kembali ke Purwasaba dalam sebuah acara kecil, tanpa spanduk besar, tanpa kamera berlebihan. Ia bernyanyi di pendopo desa, di hadapan warga yang kini sudah seperti keluarga. Suaranya tetap merdu, namun yang berbeda adalah keheningan penuh makna yang menyertainya. Di akhir tembang, Niken menunduk hormat. Terima kasih, katanya pelan. Karena telah mengingatkan saya mengapa saya bernyanyi. Senja turun perlahan di Purwasaba. Angin menggerakkan daun-daun bambu, membawa sisa nada yang seolah enggan pergi. Tidak ada yang tahu seberapa jauh gaung desa ini akan terdengar di masa depan. Namun satu hal pasti, Purwasaba telah menemukan suaranya sendiri. Bukan suara yang keras. Bukan pula yang sempurna. Melainkan suara yang jujur. Dan selama nada itu dijaga, desa kecil ini akan selalu punya tempat. Di tengah perubahan zaman. Setahun setelah malam hujan itu, Purwasaba tidak lagi disebut sebagai desa yang sempat viral. Nama desa itu kini muncul dalam forum-forum kebudayaan, diskusi kampus, hingga pertemuan lintas daerah. Bukan karena satu acara, melainkan karena jejak yang konsisten. Beberapa desa dari wilayah lain mulai datang berkunjung. Mereka tidak bertanya bagaimana membuat acara besar, tetapi bagaimana membangun kepercayaan warga. Ho-Ho menerima mereka tanpa protokol berlebihan.
Ia lebih sering mengajak tamu duduk di pendopo, mendengar latihan gamelan, dan berbincang langsung dengan warga. Kalau mau meniru, katanya suatu sore, jangan tiru panggungnya, tiru kesabarannya. Di Tuban, Mas Lindra melaporkan hasil pendampingan budaya dalam sebuah rapat regional. Tidak semua peserta setuju. Ada yang masih menuntut angka, grafik, dan hasil cepat. Namun Mas Lindra tetap pada sikapnya, bahwa pembangunan tanpa akar hanya akan rapuh. Desa tidak butuh diseret, ucapnya tenang. Desa butuh ditemani. Sementara itu, perjalanan Niken Salindri juga berubah arah. Ia mulai lebih selektif memilih panggung. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut Purwasaba bukan sebagai tempat tampil, melainkan tempat belajar. Ucapannya sederhana, tapi berdampak luas. Banyak generasi muda mulai memandang seni tradisi dengan cara baru, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai masa depan. Namun keberhasilan selalu membawa tantangan baru. Ketika Purwasaba mulai dikenal sebagai desa rujukan budaya, ekspektasi publik meningkat. Ada yang menuntut lebih banyak acara, lebih besar, lebih sering. Tekanan itu kembali mengetuk pintu. Hoho kembali dihadapkan pada dilema lama, kali ini dalam bentuk berbeda. Bagaimana berkembang tanpa kehilangan ruh? Suatu malam, ia duduk sendiri di balai desa, ditemani suara serangga dan angin gunung. Ia teringat pesan Niken, sikap Mas Lindra, dan wajah-wajah warga yang dulu ragu, kini percaya. Jejak tidak harus lebar, gumamnya. Asal tidak hilang. Di kejauhan, suara gamelan terdengar pelan, latihan anak-anak desa yang belum selesai. Nada-nada itu mengalir ke malam, menandai bahwa perjalanan Purwasaba belum usai. Bukan sebagai cerita yang selesai dibaca, melainkan sebagai jalan panjang yang terus dilalui. Dan di sanalah, di antara langkah kecil dan keputusan sunyi, sebuah desa membuktikan, perubahan sejati tidak pernah berisik, namun selalu meninggalkan jejak. Pagi di Purwasaba datang dengan tenang. Kabut turun perlahan dari perbukitan, menyelimuti sawah dan rumah-rumah warga seperti selimut tipis. Tidak ada spanduk, tidak ada kamera, tidak ada keramaian. Hanya desa yang menjalani harinya sendiri, dan justru disitulah maknanya terasa utuh. Di pendopo desa, anak-anak duduk melingkar mengelilingi seperangkat gamelan. Tangan-tangan kecil itu kini tak lagi ragu. Mereka memukul bilah demi bilah dengan ritme yang pelan namun pasti. Nada-nada itu tidak sempurna, tapi hidup. Nada yang tidak dipelajari untuk lomba, melainkan untuk diwariskan. Hoho berdiri di kejauhan, menyandarkan tubuh pada tiang kayu. Ia tidak lagi sering tampil di depan. Baginya, pemimpin yang baik tahu kapan harus melangkah mundur. Senyumnya tipis, matanya menyimpan kelegaan yang tak perlu diumumkan. Mas Lindra datang tanpa pengumuman resmi. Ia berjalan menyusuri desa, menyalami warga, duduk di pematang sawah. Tidak ada pidato, hanya percakapan. Dalam hati, ia menyadari satu hal, kebijakan terbaik sering lahir dari tempat paling sunyi. Niken Salindri tidak hadir hari itu. Namun suaranya seakan tinggal di udara Purwasaba. Setiap nada yang dilantunkan anak-anak desa membawa jejak malam hujan itu, malam ketika ketulusan mengalahkan kemewahan. Siang menjelang, warga kembali ke ladang, ke dapur, ke pekerjaan masing-masing. Desa kembali sederhana, namun tidak lagi sama. Ada keyakinan baru yang tumbuh, pelan tapi kuat, bahwa mereka punya suara, dan suara itu layak dijaga. Hoho menatap langit. Kalau suatu hari semua ini hilang, katanya pada dirinya sendiri, biarlah nilainya tetap tinggal. Dan disitulah Purwasaba menemukan jawabannya. Nada tidak harus terus dimainkan untuk diingat. Cukup ditanam di hati, dan ia akan selalu pulang. Cerita ini bukan tentang seorang kepala desa. Bukan tentang seorang sinden. Bukan pula tentang seorang bupati. Ini adalah cerita tentang desa yang berani percaya pada dirinya sendiri. Dan selama keberanian itu ada, selama nada itu dijaga, Purwasaba akan selalu hidup. Meski dunia terus berubah. Kabut pagi turun perlahan menyelimuti desa Purwasaba. Udara dingin khas perbukitan Banjarnegara membuat dedaunan basah oleh embun, sementara suara ayam dan burung hutan saling bersahutan, membangunkan desa dari tidurnya. Dari kejauhan, balai desa tampak. Berbeda hari itu, lebih ramai, lebih sibuk, dan penuh rasa ingin tahu. Beberapa perangkat desa sudah datang sejak subuh. Kursi-kursi kayu disusun rapi, sapu lidi bergerak membersihkan halaman, dan spanduk kosong dibentangkan menunggu tulisan.
Tidak ada yang benar-benar tahu acara apa yang sedang disiapkan, hanya satu hal yang pasti, ini bukan agenda desa biasa. Di tengah halaman berdiri Hoho, kepala desa Purwasaba. Tubuhnya dipenuhi tato yang kontras dengan pakaian dinas yang ia kenakan. Tangannya kasar, bekas kerja keras bertahun-tahun sebelum menjadi kades. Tatapannya lurus ke depan, menembus kabut, seolah melihat sesuatu yang belum terlihat oleh orang lain. Desa ini terlalu lama diam, ucapnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sejak menjabat, Hoho sering dianggap berbeda. Gayanya tidak lazim, caranya bicara lugas, dan keputusannya kerap mengejutkan. Ada yang mendukung, ada pula yang diam-diam mencibir. Namun Hoho punya satu keyakinan yang tak pernah goyah, desa tidak boleh terus merasa kecil. Ia teringat masa kecilnya, malam-malam hajatan desa dengan gamelan sederhana, sinden yang bernyanyi tanpa panggung megah, dan warga yang berkumpul bukan karena hiburan, melainkan karena kebersamaan. Kenangan itu kini terasa makin jauh, tergeser oleh hiburan instan dan layar ponsel. Di ruang kerjanya yang sederhana, Hoho duduk dan menatap selembar kertas kosong. Ia tahu, apa yang hendak ia lakukan akan menuai pro dan kontra. Namun justru karena itulah ia merasa harus melakukannya. Nama itu terlintas di kepalanya, Niken Salindri. Sinden muda yang tengah bersinar. Suaranya dikenal luas, tetapi sikapnya tetap membumi. Hoho tidak mengenalnya secara pribadi. Tidak ada relasi, tidak ada jalur khusus. Yang ia miliki hanya satu hal, niat. Ia menulis undangan itu dengan tangannya sendiri. Tidak bertele-tele, tidak berjanji berlebihan. Ia menulis tentang desa kecil yang rindu suaranya sendiri, tentang warga yang ingin kembali mendengar gamelan bukan dari rekaman, tetapi dari jarak dekat, dari hati ke hati. Surat itu dikirim, dan bersama surat itu, Hoho mengirimkan harapan yang besar. Hari-hari berikutnya dipenuhi bisik-bisik. Warga mulai mendengar kabar rencana besar sang kades. Ada yang tertawa kecil, ada yang menggeleng tak percaya. Undang sinden terkenal ke desa kita. Jangan-jangan cuma wacana. Hoho mendengar semua itu, namun memilih diam. Baginya, pemimpin tidak harus selalu menjelaskan sebelum waktunya. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Singkat, padat, membuat napasnya tertahan sesaat. Niken Salindri bersedia datang ke Purwasaba. Kabar itu menyebar cepat, seperti api yang menjalar di rerumputan kering. Desa kecil itu mendadak terasa sempit oleh rasa penasaran dan harapan. Media lokal mulai bertanya. Nama Purwasaba perlahan keluar dari peta sunyi. Tanpa disadari siapapun, kabar itu juga menempuh perjalanan lebih jauh, menyeberangi wilayah, menembus birokrasi, hingga sampai ke telinga Mas Lindra, Bupati Tuban. Ia membaca sekilas, lalu berhenti pada satu kalimat, seorang kepala desa bertato yang ingin menghidupkan tradisi dari desa kecil. Mas Lindra menutup berkas itu perlahan. Menarik, gumamnya. Desa yang berani seperti ini tidak boleh berjalan sendirian. Keputusan belum diumumkan. Rencana belum disusun matang. Namun satu hal telah pasti. Sebuah undangan sederhana telah membuka jalan bagi pertemuan besar. Dan Purwasaba, desa yang selama ini sunyi, bersiap memasuki kisah yang akan mengubah cara banyak orang memandang desa. Kabar tentang kedatangan Niken Salindri menyebar seperti angin pagi yang menuruni bukit. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke pematang sawah, nama itu bergema di desa Purwasaba dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan bangga, ada pula yang menyebutnya dengan nada curiga. Di sebuah warung kecil dekat balai desa, beberapa warga duduk mengelilingi meja kayu yang sudah kusam. Asap kopi hitam mengepul, bercampur dengan bisik-bisik yang semakin berani diucapkan. Desa kita ini butuh irigasi, bukan sinden, ujar seorang pria setengah baya. Kalau acaranya gagal, siapa yang tanggung jawab? Sahut yang lain. Bukan kebencian yang mereka rasakan, melainkan ketakutan. Ketakutan akan harapan yang terlalu tinggi. Ketakutan menjadi bahan tertawaan jika mimpi itu runtuh. Hoho mengetahui semua itu. Setiap laporan, setiap keluhan, sampai ke mejanya. Namun ia memilih tidak meredam dengan amarah. Ia justru memutuskan mengumpulkan warga, membuka ruang bicara, meski sadar risikonya besar. Malam itu, balai desa penuh. Lampu neon menerangi wajah-wajah yang datang dengan perasaan bercampur. Ada yang duduk dengan tangan terlipat di dada, ada pula yang menunduk, menunggu. Hoho berdiri tanpa teks, tanpa catatan.
Saya paham kekhawatiran kalian, katanya membuka rapat. Tapi desa yang takut bermimpi akan selamanya menunggu. Suasana menghangat. Beberapa warga menyampaikan pendapat dengan suara meninggi. Mereka mempertanyakan anggaran, manfaat, dan dampak jangka panjang. Hoho mendengarkan tanpa memotong, membiarkan semua suara keluar. Lalu ia berbicara lagi, lebih pelan. Seni ini bukan untuk dipamerkan, ucapnya. Ini tentang anak-anak kita. Tentang apakah mereka nanti masih mengenal suara gamelan, atau hanya suara dari layar. Kalimat itu membuat ruangan sunyi sejenak. Di tempat lain, jauh dari Purwasaba, Niken Salindri membaca ulang surat undangan itu. Ia sudah sering menerima undangan, tapi yang ini terasa berbeda. Tidak ada janji panggung besar, tidak ada bayaran berlebihan. Hanya cerita tentang desa dan harapan. Kalau aku menolak, katanya pada dirinya sendiri. Aku ikut membiarkan jarak itu semakin lebar. Ia mulai mempersiapkan diri, bukan hanya suara, tapi juga hati. Sementara itu di Tuban, Mas Lindra menerima laporan singkat dari stafnya. Ia melihat potensi, tapi juga membaca risiko. Ia tahu, ketika desa bergerak dengan caranya sendiri, selalu ada pihak yang merasa terganggu. Pantau, katanya singkat. Kalau desa butuh sandaran, kita harus siap. Hari-hari berikutnya menjadi masa ujian bagi Purwasaba. Latihan gamelan dimulai, meski alatnya tua dan beberapa bilah sudah sumbang. Anak-anak datang dengan rasa penasaran, orang tua datang dengan setengah percaya. Di balik semua itu, hujan mulai sering turun, seakan menguji kesiapan mereka. Jalanan licin, jadwal latihan terganggu, dan keraguan kembali muncul di sela-sela malam. Suatu malam, Hoho duduk sendirian di balai desa. Ia menatap panggung yang belum selesai, mendengar suara hujan menghantam atap seng. Untuk sesaat, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia terlalu memaksa desa ini melangkah. Ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk. Jangan ragu. Perubahan selalu dimulai dari kegelisahan. Mas Lindra. Hoho menghembuskan napas panjang. Ia berdiri, menatap balai desa yang sepi. Kalau harus gagal, gumamnya. Biarlah gagal karena berani. Dan di sanalah, di antara ragu dan keyakinan, Purwasaba terus melangkah menuju malam yang akan menguji segalanya. Pagi itu, desa Purwasaba terasa lebih ramai dari biasanya. Jalan desa yang biasanya lengang kini dipenuhi motor warga yang sengaja melambat, seolah tak ingin melewatkan satu momen pun. Anak-anak berdiri di pinggir jalan, beberapa memanjat pagar rumah, menunggu dengan mata berbinar. Sebuah mobil berhenti perlahan di depan balai desa. Tidak ada klakson panjang, tidak ada iring-iringan. Namun keheningan yang tercipta justru membuat semua orang menoleh. Pintu terbuka. Niken Salindri melangkah turun. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan warna lembut, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, namun matanya menyapu sekitar, melihat desa kecil yang selama ini hanya ia kenal dari cerita dan surat undangan. Tanah, udara, dan tatapan warga seketika membuatnya sadar, ini bukan panggung biasa. Hoho melangkah mendekat. Untuk sesaat, keduanya saling menatap. Tidak ada jabat tangan formal yang kaku, hanya senyum yang jujur. Selamat datang di Purwasaba, ucap Hoho. Terima kasih sudah datang, meski kami jauh dari kata sempurna. Niken mengangguk hormat. Justru itu yang membuat saya datang, Pak Kades. Beberapa warga mengabadikan momen itu dengan ponsel. Media lokal yang mendengar kabar kedatangan Niken mulai berdatangan. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, tentang konsep acara, biaya, bahkan spekulasi politik. Hoho menjawab seperlunya. Ia tak ingin cerita ini berubah arah sebelum waktunya. Latihan pertama digelar siang itu juga. Gamelan tua disusun di pendopo. Beberapa bilah terlihat kusam, sebagian nadanya tak lagi murni. Niken duduk di tengah para penabuh, memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk kecil. Mulai saja, katanya pelan. Nada pertama dipukul, disusul yang lain. Lalu suara Niken mengalun. Bukan suara yang keras. Bukan pula yang dipaksa indah. Namun cukup untuk membuat beberapa warga berhenti melangkah. Seorang ibu yang awalnya hanya lewat, kini berdiri terpaku. Seorang bapak yang semula skeptis, menunduk pelan. Anak-anak yang biasanya ribut, mendadak diam. Namun di balik momen itu, tekanan mulai terasa. Di sudut pendopo, beberapa tokoh desa berbisik. Mereka khawatir, semakin besar perhatian, semakin besar risiko. Nama Purwasaba kini tak lagi milik mereka sendiri.
Menjelang sore, kabar baru datang. Mas Lindra, Bupati Tuban, memastikan kehadirannya pada malam puncak. Kabar itu seperti gelombang besar yang menghantam desa kecil. Ada yang bangga, ada yang panik. Acara yang semula direncanakan sederhana kini berubah menjadi peristiwa lintas daerah. Hoho mengumpulkan panitia. Kita tidak perlu terlihat hebat, katanya tegas. Kita hanya perlu jujur. Sementara itu, Niken berdiri di pinggir panggung, memandang langit yang mulai menggelap. Awan menggantung rendah. Angin berembus dingin. Ada firasat bahwa malam nanti tidak akan berjalan mudah. Di kejauhan, jalan menuju Purwasaba mulai ramai oleh kendaraan tamu. Sorotan kian mendekat. Harapan kian berat. Dan desa kecil itu pun bersiap. Bukan untuk tampil sempurna, melainkan untuk diuji. Apakah keberanian mereka cukup kuat? Saat dunia benar-benar menatap, langit Purwasaba berubah lebih cepat dari perkiraan. Awan hitam menggulung rendah, menutup cahaya senja yang seharusnya hangat. Angin berembus kencang, membuat umbul-umbul di sekitar Green Hill berkibar tak beraturan, seolah memberi peringatan. Di balik panggung, panitia mulai gelisah. Kabelnya aman, kan? Aman, harusnya. Namun kata harusnya justru terdengar paling menakutkan malam itu. Lampu sorot diuji sekali lagi. Gamelan disusun rapi. Kursi tamu undangan hampir penuh. Dari kejauhan, iring-iringan kendaraan pejabat mulai terlihat, tanda bahwa Mas Lindra, Bupati Tuban, benar-benar datang sesuai janji. Hujan turun. Awalnya gerimis, lalu berubah menjadi deras. Beberapa warga berlarian menyelamatkan peralatan. Terpal ditarik tergesa. Suara panik bercampur dengan deru hujan yang menghantam tanah. Seorang panitia muda nyaris menangis saat salah satu speaker mengeluarkan bunyi mendengung tajam. Listrik turun, Pak, teriak seseorang. Hoho berdiri di tengah kekacauan itu. Bajunya basah, sepatunya berlumpur. Ia menatap panggung, tempat yang selama berbulan-bulan hanya hidup dalam pikirannya. Satu kegagalan malam ini, dan semua kerja keras bisa runtuh. Ia menarik napas panjang. Tenang, katanya keras. Kita perbaiki. Satu-satu. Di ruang tunggu sederhana, Niken Salindri duduk diam. Ia mendengar hujan, mendengar teriakan, mendengar kabel diseret. Wajahnya tetap tenang, namun tangannya mengepal pelan. Ia tahu, penonton bisa memaafkan suara yang tak sempurna, tetapi tidak ketidaktulusan. Mas Lindra tiba tanpa banyak formalitas. Ia menolak payung yang disodorkan, memilih berjalan di bawah hujan sebentar. Matanya menyapu lokasi, panggung, dan wajah-wajah warga yang tegang. Kalian berani, katanya pada Hoho. Dan keberanian selalu diuji di saat paling tidak nyaman. Kalimat itu sederhana, namun cukup menyalakan kembali semangat panitia. Menjelang malam, hujan mulai reda. Listrik kembali stabil. Lampu menyala satu persatu, disambut tepuk tangan spontan warga. Bukan tepuk tangan untuk acara, melainkan untuk rasa lega. Ketika MC naik ke panggung, suara masih sedikit bergetar. Namun saat nama Niken Salindri disebut, sorak warga menembus dinginnya udara malam. Niken melangkah naik. Tanah masih basah. Udara masih berat. Namun saat ia menarik napas dan melantunkan bait pertama, semua kegelisahan seperti luruh. Suara itu mengalir. Bukan sekadar merdu, tetapi penuh rasa syukur. Seolah malam yang hampir gagal, justru menjadi saksi bahwa keindahan lahir dari keteguhan. Hoho menatap dari bawah panggung. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar, apa yang terjadi malam itu bukan sekadar hiburan. Ini adalah pernyataan, desa kecil pun layak bermimpi besar. Dan di balik tepuk tangan yang menggema, tak semua wajah terlihat lega. Di sudut kerumunan, beberapa pasang mata menyimpan iri dan rencana lain. Sorotan yang datang malam ini tak akan pergi begitu saja. Malam memang terselamatkan. Namun ujian sebenarnya baru saja dimulai. Pagi setelah acara itu, Purwasaba tidak lagi sama. Jalan desa masih basah oleh sisa hujan, tetapi udara dipenuhi oleh sesuatu yang baru, perbincangan. Video penampilan Niken Salindri menyebar cepat. Potongan suara, sorot lampu, dan wajah warga yang terharu menjadi viral di berbagai platform. Nama Green Hill Purwasaba mendadak dikenal di luar Banjarnegara. Namun sorotan selalu datang dengan bayangan. Di warung kopi, obrolan tak lagi soal cuaca atau panen. Ada yang memuji Hoho sebagai pemimpin berani, ada pula yang mulai menghitung, berapa biaya acara, dari mana dananya, siapa yang diuntungkan. Desa kecil kok berani undang artis besar.
Jangan-jangan ada sponsor gelap. Bisik-bisik itu pelan, tapi tajam. Hoho mendengar semuanya. Ia memilih tidak membalas. Baginya, kerja nyata tak perlu dijelaskan lewat amarah. Namun tekanan mulai datang dari arah yang lebih serius. Sebuah surat resmi masuk ke Balai Desa, permintaan klarifikasi anggaran dari pihak kecamatan. Di waktu yang hampir bersamaan, Mas Lindra menghubungi Hoho. Sorotan seperti ini wajar, ujar Mas Lindra lewat telepon. Tapi kamu harus siap. Yang sukses akan diuji 2 kali, oleh yang kagum dan yang iri. Sementara itu, Niken masih berada di Purwasaba. Ia memilih tinggal 1 hari lebih lama, bukan untuk tampil, melainkan menyapa warga. Ia duduk bersama ibu-ibu, mendengarkan cerita tentang desa, tentang harapan anak-anak yang jarang punya panggung. Aku dulu juga dari desa, katanya pelan. Dan aku tahu rasanya ingin didengar. Kehadiran Niken justru memperkuat ikatan emosional warga dengan acara itu. Namun bagi sebagian pihak, hal ini dianggap berbahaya, terlalu banyak simpati, terlalu banyak dukungan publik. Sore hari, Hoho berdiri di pendopo, memandangi panggung yang kini sepi. Ia sadar, ini bukan lagi soal 1 malam pertunjukan. Ini tentang arah masa depan desa. Jika ia mundur sekarang, semua akan kembali seperti semula. Aman, tapi tak pernah maju. Ia mengepalkan tangan. Kita transparan, katanya pada perangkat desa. Kita buka semuanya. Kalau ini harus jadi pelajaran, biarlah jadi pelajaran yang jujur. Di kejauhan, awan kembali berkumpul. Bukan hujan yang mengancam, melainkan gelombang kepentingan yang mulai bergerak pelan. Beberapa pihak tak ingin desa kecil menjadi contoh keberanian. Dan Purwasaba pun berdiri di persimpangan. Bertahan dengan mimpi besar, atau kembali ke sunyi yang nyaman. Pagi hari, Balai Desa Purwasaba dipenuhi orang. Bukan warga yang ingin bergotong royong, melainkan beberapa pejabat kecamatan, pendamping desa, dan 2 orang yang wajahnya asing bagi sebagian warga. Berkas-berkas tebal dibawa masuk, diletakkan di atas meja seperti palu yang siap diketukkan. Hoho duduk tenang, namun di dalam dadanya, gelombang tak berhenti bergulung. Ini bukan pemeriksaan, ujar salah satu pejabat. Hanya klarifikasi. Kata klarifikasi terdengar halus, tapi semua orang tahu artinya, 1 kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi masalah besar. 1 persatu dokumen diminta. Anggaran, proposal, sumber dana, hingga rincian konsumsi acara. Hoho menjawab dengan suara stabil. Semua tercatat. Semua bisa dilacak. Tidak ada yang disembunyikan, karena memang tidak ada yang salah. Namun tekanan tak selalu datang dari data. Pak Kades, kata seseorang pelan tapi menusuk. Kegiatan seperti ini bisa ditafsirkan bermuatan pencitraan. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Hoho menatap lurus. Kalau membangun desa dianggap pencitraan, jawabnya. Maka saya siap dicap apapun, asal warga saya bergerak maju. Di luar balai desa, warga mulai berkumpul. Kabar beredar cepat. Mereka tak membawa poster atau teriakan, hanya berdiri. Diam. Tapi kehadiran itu sendiri adalah pernyataan. Mas Lindra datang siang itu juga. Tanpa seremoni, ia masuk ke ruangan klarifikasi. Suasana langsung berubah. Nada bicara menjadi lebih hati-hati. Saya yang mendorong acara ini, ujar Mas Lindra tegas. Bukan untuk politik, tapi untuk contoh. Desa harus berani bermimpi. Ia tidak membela secara emosional. Ia bicara dengan data, visi, dan tanggung jawab. Perlahan, tekanan mengendur. Klarifikasi selesai tanpa kesimpulan yang menjatuhkan. Namun luka sudah terlanjur terasa. Sore harinya, Hoho duduk sendiri di pendopo. Angin menggerakkan daun-daun kering di lantai. Ia lelah, bukan secara fisik, tetapi batin. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Niken datang menghampiri. Ia tidak bicara soal klarifikasi. Tidak soal isu. Ia hanya duduk. Kalau Mas, katanya pelan. Hari itu memilih aman, desa ini mungkin tidak disorot. Tapi juga tidak dikenang. Hoho tersenyum kecil. Aku tidak ingin dikenang, jawabnya. Aku hanya ingin desa ini punya arah. Malam turun. Lampu pendopo menyala redup. Di kejauhan, suara warga terdengar, bukan sorak, bukan keluhan, melainkan obrolan tentang rencana baru, ide baru, harapan baru. Hoho akhirnya mengerti. Keberanian memang mahal, tapi mundur jauh lebih mahal. Dan ketika ia bangkit dari duduknya, ia tahu satu hal pasti. Perjalanan ini belum selesai.
Justru bab paling menentukan sudah menunggu di depan. Malam itu, pendopo Purwasaba kembali dipenuhi cahaya. Bukan cahaya panggung, melainkan lampu-lampu kecil yang dibawa warga dari rumah. Tidak ada undangan resmi. Tidak ada pengeras suara besar. Mereka datang dengan satu tujuan, berbicara sebagai desa. Hoho berdiri di tengah lingkaran warga. Wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil menatapnya, petani, pedagang, pemuda, ibu-ibu. Tidak ada tuntutan, hanya harapan yang menunggu untuk diucapkan. Seorang bapak tua melangkah maju. Pak Hoho, katanya pelan. Kami tidak paham soal politik. Tapi kami paham satu hal, desa ini hidup lagi. Kata-kata itu disambut anggukan. Seorang pemuda menimpali, berbicara tentang anak-anak yang kini berani bermimpi tampil, bukan hanya merantau. Seorang ibu menceritakan dagangannya yang laku saat acara berlangsung. Hoho menunduk. Untuk pertama kalinya, beban di pundaknya terasa terbagi. Di sudut pendopo, Mas Lindra menyimak tanpa banyak bicara. Ia sadar, inilah momen yang tak bisa diatur lewat kebijakan, lahir murni dari kesadaran kolektif. Niken duduk di antara warga, bukan sebagai tamu istimewa, melainkan bagian dari cerita. Ia melihat bagaimana satu malam pertunjukan telah menjelma menjadi kepercayaan diri bersama. Hoho akhirnya bicara. Saya hampir mundur, ujarnya jujur. Karena takut desa ini terluka karena saya. Hening. Tapi malam ini saya mengerti, lanjutnya. Yang membuat desa kuat bukan satu orang. Tapi keberanian untuk berdiri bersama. Tepuk tangan pecah. Bukan riuh, tapi mantap. Di akhir pertemuan, sebuah keputusan diambil. Purwasaba akan menjadikan budaya dan keterlibatan warga sebagai poros pembangunan. Bukan acara besar setiap waktu, tetapi gerak berkelanjutan, pelatihan seni, panggung desa, wisata berbasis cerita. Mas Lindra berdiri. Kalau desa siap melangkah, katanya, pemerintah daerah akan berjalan di samping, bukan di depan. Kata-kata itu menutup malam dengan keyakinan baru. Angin berembus pelan, langit cerah tanpa hujan. Untuk pertama kalinya sejak badai datang, Purwasaba merasa tenang, bukan karena aman, tetapi karena telah memilih arah. Dan jauh di lubuk hati Hoho, ia tahu, apapun yang terjadi esok hari, desa ini tak akan kembali menunduk. Pagi di Purwasaba terasa berbeda. Tidak ada hiruk-pikuk acara, tidak ada sorak atau lampu panggung. Hanya embun yang masih menggantung di daun, dan langkah warga yang kembali pada rutinitas. Namun sesuatu telah berubah, cara mereka berjalan, cara mereka menatap sekitar. Pendopo yang kemarin penuh kini sepi, tapi tidak kosong. Di sudutnya, gamelan masih tersusun. Beberapa bilah telah dibersihkan oleh pemuda desa. Mereka tak lagi menunggu perintah. Niken Salindri bersiap meninggalkan Purwasaba. Tasnya sederhana, tidak ada pengawalan, tidak ada jadwal padat. Sebelum berangkat, ia berjalan pelan menyusuri Green Hill, memandang desa dari ketinggian. Hoho menyusul. Terima kasih, katanya singkat. Bukan hanya karena tampil, tapi karena percaya. Niken tersenyum. Terima kasih sudah berani, balasnya. Tidak semua pemimpin mau menanggung risiko demi warga. Di bawah, beberapa anak berlatih menyanyi. Suara mereka belum selaras, namun penuh semangat. Niken berhenti sejenak, mendengarkan. Ia tahu, di sanalah makna sebenarnya dari perjalanannya. Mas Lindra datang tak lama kemudian. Ia tidak memberi pidato, hanya menepuk bahu Hoho dan berkata pelan, jaga ini. Jangan biarkan padam. Ketika mobil Niken bergerak meninggalkan desa, warga melambaikan tangan. Tidak ada air mata berlebihan, hanya senyum yang mengerti. Mereka tahu, perpisahan ini bukan akhir. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Wisata Green Hill perlahan ramai. Anak-anak muda membuka ruang kreatif kecil. Pentas seni desa menjadi agenda rutin, bukan acara besar, tetapi konsisten. Hoho berdiri di depan papan rencana desa yang baru. Di sana tertulis satu kalimat sederhana. Budaya bukan hiasan, tapi arah. Ia tersenyum. Purwasaba mungkin tidak akan menjadi desa terbesar. Tidak pula paling terkenal. Namun ia telah menjadi desa yang berani menulis ceritanya sendiri. Dan jejak yang ditinggalkan Niken. Bukan di panggung, melainkan di keberanian sebuah desa. Untuk percaya pada dirinya sendiri. Waktu berjalan, dan cerita Purwasaba tak berhenti di batas desa. Media mulai datang bukan untuk sensasi, melainkan untuk belajar.
Mereka menulis tentang desa yang bangkit bukan karena dana besar, tapi karena keberanian mengambil risiko dan kejujuran mengelolanya. Namun semakin tinggi sorotan, semakin jelas bayangannya. Sebuah forum resmi tingkat daerah digelar. Purwasaba dijadikan contoh. Hoho diundang untuk berbicara, bukan sebagai tokoh populer, melainkan sebagai kepala desa yang dianggap tidak biasa. Di ruang itu, tidak semua wajah tersenyum. Model seperti ini tidak bisa diterapkan di semua desa, kata seorang pejabat. Berisiko dan sulit dikontrol. Hoho tidak membantah. Ia hanya menjawab pelan. Tidak semua desa harus sama. Tapi semua desa berhak mencoba. Mas Lindra, yang duduk di barisan depan, mengangguk kecil. Ia tahu, kalimat itu sederhana, tapi mengandung tantangan besar terhadap cara lama. Di Purwasaba sendiri, ujian terakhir datang dalam bentuk yang lebih sunyi. Anggaran desa tahun berikutnya dipangkas. Alasan administratif. Tidak ada yang bisa diprotes secara frontal. Warga kembali berkumpul. Tidak panik. Tidak marah. Mereka telah belajar satu hal, ketergantungan adalah kelemahan. Pemuda desa menginisiasi iuran mandiri. Ibu-ibu mengelola kegiatan wisata kecil. Panggung desa tetap berjalan, meski sederhana. Hoho melihat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, inilah kemenangan sejati, ketika desa tetap berdiri meski tanpa sorotan dan dukungan besar. Suatu sore, Hoho menerima pesan singkat dari Niken. Saya lihat video panggung kecil kalian. Teruskan. Jangan tunggu ramai. Ia tersenyum. Purwasaba kini menjadi cermin. Bukan untuk dipuja, tapi untuk mengingatkan, bahwa perubahan tidak selalu datang dari pusat, dan keberanian tidak selalu berisik. Dan saat matahari tenggelam di balik bukit, desa itu tetap bergerak. Pelan, konsisten, dan sadar arah. Satu bab lagi tersisa. Bukan tentang konflik, melainkan tentang makna, yang tinggal setelah semua sorotan pergi. Suatu pagi yang tenang, Hoho berdiri di puncak Green Hill Purwasaba. Kabut tipis mengambang di antara pepohonan, sementara matahari perlahan naik, menerangi desa dari kejauhan. Tidak ada kamera, tidak ada tamu penting. Hanya suara alam dan langkah warga yang memulai hari. Di bawah sana, kehidupan berjalan dengan ritmenya sendiri. Pendopo desa kini sering dipenuhi suara, latihan gamelan, anak-anak bernyanyi, diskusi kecil tentang rencana usaha. Semua sederhana, namun hidup. Tidak lagi menunggu acara besar untuk merasa berarti. Hoho berjalan menyusuri desa. Ia menyapa warga, bukan sebagai pemimpin yang disorot, tetapi sebagai bagian dari mereka. Beberapa orang masih mengingat malam hujan itu, saat segalanya hampir gagal. Kini, kenangan itu tidak lagi menakutkan, justru menjadi pengingat bahwa desa ini pernah memilih berdiri. Di balai desa, papan rencana lama telah diganti. Tulisan barunya lebih singkat. Kami berani, maka kami tumbuh. Mas Lindra berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia duduk sebentar, minum kopi, lalu berkata, desa seperti ini tidak perlu banyak arahan. Cukup ruang dan kepercayaan. Jauh di tempat lain, Niken Salindri tampil di panggung besar. Namun di sela-sela jadwalnya, ia masih menyimpan satu video kecil dari Purwasaba, suara anak-anak bernyanyi dengan nada yang belum sempurna. Baginya, itulah panggung yang paling jujur. Cerita Purwasaba mungkin tidak tercatat sebagai peristiwa besar nasional. Tidak ada monumen, tidak ada gelar. Namun di sanalah kekuatannya. Sebuah desa kecil telah menemukan suaranya. Bukan dengan teriak, melainkan dengan langkah konsisten. Dan selama suara itu dijaga, selama keberanian tidak ditukar dengan kenyamanan, Purwasaba akan terus hidup, menulis ceritanya sendiri, tanpa harus menunggu izin siapapun.